Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'lim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wal ifada wal istifada wa nafa wal intifa' anna Allah yarzuqna al-ilman nafi' wal amal khalis wal maqbul wa khusna ta'lim wa dalala ala al-huda wa liyasura bidhalika qalban nabi sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina mu'alimina wa dhabil hukukil wajibat alina khususan ila Habib Abdullah bin Alwi al-Khaddad wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Faslun wa qad yubtalal muridu bil fakri wal faqah. Semoga dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tansah memberikan beberapa kenikmatan, kesempurnaan nikmat, mudah-mudahan disempurnakan hidayah kita semua. Barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalihin. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka nanti di surga. Di dunia diberi panjang umur, hidup bahagia, sehat walafiat fi taatillah wa lutfa afiyah amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang seorang murid itu diuji oleh Allah dengan kefakiran. Diuji oleh Allah dengan keterbatasan ekonomi. Diuji oleh Allah dengan sempitnya hidup. Wal faqah wa dzikil ma'isha. Dan terus bagaimana bayam bagi lahu an yashkurullah. Maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah SWT. Jangan mengeluh. Seorang murid, seorang yang menghendaki untuk kebahagiaan akhirat, diberi oleh Allah fakir, kok mengeluh? Diberi oleh Allah dzikul ma'isyah, sempitnya hidup, malah mengeluh. Lapor kepada gurunya, lapor kepada kiai sana, kiai sini. Ini mayam bagi, tidak seharusnya seperti itu. Sebaiknya bagaimana bersyukur? Kenapa? Bersyukur kepada Allah ala dzalik wa ya'udduhu min a'zamin ni'am, dan menganggap bahwa itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat dijadikan ekonominya pas-pasan. Itu justru harus disyukuri. Li'anna dunya aduwallah yukbil biha ala ada'i wa yasrifuha an awliya'i. Karena sebetulnya dunia itu musuh Allah, akan disingkirkan dari walinya dan akan diberikan kepada musuhnya. Jadi dia akan diberikan oleh Allah SWT kepada musuh-musuhnya dan akan disingkirkan oleh Allah Ta'ala dari semua kekasih-kekasihnya. Berarti kalau orang yang menginginkan kepada Allah SWT dekat, sudah beribadah, sudah melaksanakan semua peraturan dan melaksanakan perintah menjauhi larangan, kok malah miskin, berarti itu adalah nikmat yang agung dari Allah SWT. Karena disingkirkan dari musuh-musuhnya Allah. Ketahuilah dunia ini musuhnya Allah. Mulai Allah menciptakan dunia tidak pernah dipandang. Allah tidak pernah memandang dunia mundu khalaqa. Gusti Allah itu tidak pernah memandang dunia mulai dari menciptakannya. Karena dunia ini laukanatid dunya yuzanu janaha ba'udatin lama sako kafiran syarbata ma'in. Dawane Kanjeng Nabi, kalau seumpama dunia ini ada artinya, maka tidak akan orang kafir itu dikasih minum hatta satu teguk. Karena sudah tidak ada artinya dikasihkan. Dunia ini tidak ada artinya, dunia ini musuhnya Allah. Falyahmadillah alladzi syabbahu bi anbiya'ih wa awliya'ih wa ibadihi shalihin. Maka syukurlah kepada Allah karena kamu telah diserupakan, dimiripkan, disamakan dengan para nabi, para aulia dan hamba Allah yang saleh. Para nabi jarang yang kaya cuma Nabi Sulaiman. Para aulia jarang yang kaya, para wali-wali juga demikian. Walaupun ada yang kaya, tidak banyak, yang banyak orang wali-aulia, ibadillah sholihin, tidak punya. Falaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajma'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran ala batnih minal ju'. Bagaimana kan Nabi Muhammad SAW kadang-kadang itu diganjel batu
sarungnya diganjel batu karena lapar. Karena tidak ada yang dimakan. Dalam satu kandung kadang Allah itu membedakan satu kaya, satu miskin. Seperti yang ada pada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrusil Akbar. Itu punya anak pertama namanya Husain, miskin. Anak yang kedua namanya Abu Bakar, kaya. Tapi tidak ada di antara keduanya syahna, tidak ada dari keduanya itu saling iri, tidak ada. Kenapa? Karena sama-sama menganggap bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin itu anugerah. Senang menikmati dengan kemiskinannya. Kaya juga anugerah, tidak begitu senang dengan menikmati. Sehingga ada satu orang bertamu kepada Habib Abu Bakar, disembelih kambing. Orang tamu ini bilang, Masya Allah, antum ini orang yang sangat karom, dermawan. Kami datang ke sini dikasih makan daging kambing. Kata Habib Abu Bakar, aku sih tidak sepiro, saya itu tidak terlalu dermawan. Yang lebih dermawan kakak saya. Kakak saya Husain itu lebih dermawan dari saya, lebih lomo. Ini tamu mikir, kalau kakak adiknya aja lomonya kayak gini, mau kasih kambing, bagaimana kakaknya katanya lebih dermawan. Mestinya ontah ini, daging ontah sana. Tapi begitu datang ke Tarim, sowan sama Habib Husain, cuma dikasih roti separuh. Lagi, tidak utuh, separuh roti. Ajib, batin ini kok cuma separuh. Setelah balik lagi ke Habib Abu Bakar, cerita sama Habib Abu Bakar, ya Habib, katanya antum cerita kalau kakaknya antum itu lebih lomo. Ternyata saya datang sana cuma dikasih roti separuh. Loh itu lebih lomo dari saya kaya kok, kambing satu kecil buat saya. Kamu tahu kakak saya Husain, tidak punya apa-apa, itu roti satu dibagi dua, untuk istrinya separuh, untuk kamu separuh. Apa tidak lomo itu? Lebih dermawan dari saya jauh. Dia lebih lomo dari saya. Dia tidak punya apa-apa, cuma punya roti satu. Separuh untuk anak istrinya, separuh untuk kamu. Kalau saya kambing satu kecil, saya kaya raya. Bukan apa-apa buat saya kambing. Jadi kaya atau miskin, itu bukan sesuatu yang perlu dianggap baik. Bukan berarti kaya itu baik, miskin itu jelek. Bukan berarti kaya itu sukses, miskin itu tidak sukses. Tidak. Bukan. Wah, kalau santri sukses, saat ini sugih. Wah, kalau santri sukses, bayarannya akeh. Bukan itu sukses. Bukan. Jangan menilai kesuksesan. Santri kok menilai kesuksesan dari harta. Wah, itu santri yang konyol itu. Itu murid yang konyol. Tidak tahu sama sekali hakikatnya hidup. Bahwa kesuksesan itu nanti kalau sudah masuk surga. Sukses itu kalau sudah bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Sukses kalau dapat hidayah sempurna dari Allah, sehingga memanfaatkan semua waktu-waktunya untuk ibadah. Nah sekarang ini banyak problema terjadi di mana-mana, bukan hanya kalangan orang biasa, juga kalangan ulama itu karena ini. Karena mengukur kesuksesan itu dari pendapatan. Sehingga kadang-kadang antara kiai dengan kiai bentrok. Karena alim punya ilmu. Kadang-kadang sama-sama anaknya kiai tukaran. Kenapa? Karena beda pendapatan. Malu. Ini harusnya jangan sampai terjadi. Memang tidak bisa disamakan, tidak bisa. Allah itu sudah membagi rezekinya sendiri-sendiri. Jangankan orang lain. Satu anak aja kadang-kadang udah beda kok. Lihat itu bagaimana Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrusil Akbar. Putranya dua beda, satu miskin, satu kaya. Lu kok iso apa bapaknya gak adil? Apa orang tuanya tidak adil, tidak bagi rata? Tidak, itu pembagian dari Allah SWT. Tapi bukan berarti Habib Husain iri pada Habib Abu Bakar. Tidak ada iri. Semua memang sudah aturan main dari Allah SWT. Nah ini yang harusnya ada pada diri kita sekarang ini. Antara satu sama lain, jangan memandang dari harta. Sudah kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya kalau kita diberi miskin, alhamdulillah. Oh, ini berarti saya disamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Dimiripkan dengan Rasulullah SAW. Lihat Nabi Muhammad SAW kadang-kadang itu sampai mengikat sarungnya dengan batu karena lapar.
Wa qad yamuru syahran au aktsar ma tuqad fi baiti nar li ta'amin wala ghairi. 1 bulan atau lebih itu dapurnya Nabi tidak menyala. Nah, terus apa yang dimakan Nabi SAW? Yang dimakan oleh Nabi dan keluarganya hanya 2 aswaden, 2 hitam, apa? Kurma dan air. Hanya makan kurma dan minum air saja. Tidak pernah masak. 2 bulan jalan. Bukan sebuah kemuliaan orang itu kalau kaya, bukan. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan. Wa qad yamurru syahran aw aktsar ma tuqad fi baiti nar li ta'amin wala ghairi. Innama yakunu alat tamri wal ma. Yang dimakan Nabi hanya tamar dan air, hanya kurma dan air. Wa nazal bi dhaifun fa arsal ila abyatit tis'i falam yujad fiha ma yud'imuhu dhaifa. Kadang ada tamu, Nabi ketamuan, mau ngasih makan tidak ada. Tanya sama 9 orang istrinya, semuanya tidak punya makanan. 9 istrinya semua tidak ada makanan. Itu Rasulullah SAW. Kita pagi sarapan, siang masih ada makanan, malam kita masih makan. Gitu kadang-kadang masih nelongso, ya Allah, urip kok kaya ngene ya Gusti. Kurang apa sebetulnya kalau dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para orang-orang soleh juga demikian. Mereka semuanya dengan sabar. Fakiruhumu hurrun wa dzul mali munfikun raja'a thawabillahi fi sholihi subli, kata Habibul Haddad. Orang yang fakir di antara mereka merasa merdeka. Jadi kalau dijadikan fakir, mereka merdeka. Nah, kalau ini ada, tidak ada tukaran. Tidak ada perbedaan pendapat seperti Tarim. Tarim tidak ada, semuanya tenang. Antara kiai dengan kiai, antara ulama dengan ulama, tidak ada persengketaan sama sekali. Rukun, enak semua. Jangankan satu keluarga, beda keluarga rukun. Kalau di sini, jangankan beda keluarga, keluarga kadang-kadang tidak rukun. Intinya cuma satu, bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Kenapa kok demikian? Kotor hatinya, tidak pernah dibersihkan oleh kitab Adab Sulukil Murid. Baca kitab Adab Sulukil Murid supaya bersih hatinya. Tidak ada masalah. Jangankan satu kandung, lain kandung, beda orang pun rukun, tidak ada masalah. Dia kaya miskin, nah itu rizki, itu sudah rizkinya. Tidak usah kita iri dengan orang yang lebih banyak penghasilannya daripada kita. Iri itu kalau dia bisa tahajud, Rejal bisa tahajud, dia bisa tahajud, apa saya tidak bisa? Itu iri. Dia bisa ngapal Quran, saya enggak, itu iri. Kenapa saya tidak bisa? Dia hafal Quran, aku enggak. Kok iso? Harus bisa. Nah, itu iri, bagus. Dia bisa istiqomah, sholatnya istiqomah, berjamaahnya istiqomah. Kenapa saya tidak? Iri. Dia bisa wiridan, qoblal fajar, badal fajar, qoblal maghrib, badal maghrib. Kok enggak bisa? Iri. Kalau cuman iri masalah harta, rugi. Itu setan, itu kotor dalam hati yang harus dibersihkan. Iri pada hal-hal yang tinggi. Iri itu pada hal-hal yang sangat tinggi. Apa kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Itu diirihi. Kalau masalah hagirah, masalah-masalah rendah, iri pada dunia. Allah ya fatwa waliyatubillah. Halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Halalnya dihisab, wa haramnya diadzab. Nanti kalau kita dapatnya itu dari halal, kita akan dihisab di yaumul kiamat. Apalagi haram, azab. Kalau tahu seperti itu, kita tidak akan bangga menjadi orang kaya. Biasa-biasa saja. Dan kita tidak akan iri jadi orang miskin. Tidak usah iri, untuk apa? Itu justru beban. Nanti di akhirat dipikul itu, ono mobil, ono omah, ono tanah, ono ya dipikul semua.
Kalau memang dia bisa mempertanggungjawabkan, ya ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya wailu, celaka, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masukkan neraka. Oleh karena itu, tidak usahlah mikir seperti itu. Kalau kita mau iri-iri kepada orang yang lebih giat di dalam beribadah. Ini penting. Lihat bagaimana Rasulullah SAW hidupnya seperti itu. Wa mata yauma mata wa dir'uhu marhuna inda Yahudi. Dan Rasulullah wafat, ketika beliau wafat, pakaian perangnya digadaikan demi untuk makan. Saking ndak duweni duit, nggadekke pakaian perang. Nggadekke pakaian perang. Kepada siapa? Pada orang Yahudi, utang duit ning Yahudi dengan gade baju perang. Baju perangnya Nabi digadaikan. Untuk dapat uang utangan dibuat makan, bukan dibuat untuk usaha. Kalau di sini jadi iso mangan, cuman usahanya kurang besar. Uangnya, rumahnya digadaikan, tanahnya digadaikan semua. Dan gadainya pakai riba lagi. Jangan kamu anggap bahwa ini, jangan terus kita beranggapan oh ngono gade itu ada apa namanya? Ajaran dari Nabi SAW. Niru Kanjeng Nabi nih kita gade. Gade yang mana yang ditiru Nabi? Oh berarti kita kalau menggadaikan tanah itu sesuai dengan ajaran Nabi. Mana yang kita tiru? Nabi menggadaikan itu karena terpaksa untuk makan. Bukan untuk mengembangkan usaha bukan. Kadang-kadang orang sekarang ini aneh. Sebetulnya bisa makan, sebetulnya sudah cukup. Tapi kurang gede, kurang kaya. Dia gadaikan rumahnya, dia gadaikan tanahnya. Tapi gadainya riba, bukan gadai yang halal. Gadai itu ada macam-macam, ono gadai halal, ono gadai riba. Ini Nabi SAW menggadaikan. Gadai yang halal itu bagaimana? Gadai yang halal itu utangnya dulu, bukan minta gadai. Orang Yahudi ini tidak minta gadai. Nabi SAW utang kepada orang Yahudi. Nabi senang karena dapat utang. Lah untuk supaya orang Yahudi ini juga senang, Nabi menggadaikan sebagai jaminan. Nah itu namanya gadai yang benar. Jadi Nabi juga dapat pahala karena nyenengke atine Yahudi. Yahudi nyenengke atine Kanjeng Nabi karena memberi utang. Sebagai balasan kebaikannya, Islam itu juga memberikan balasan. Apa? Iki loh tak gadai. Oh ya. Kalau yang sekarang kan tidak. Yang minta itu yang punya uang. Saya butuh uang, saya mau utang. Lah gadenya mana? Gadenya mana? Sudah dimintai gade dulu. Uang durung dikasihkan, gade sudah diminta. Ini salah. Sudah begitu, suruh bayar lebih lagi. Utangnya 1 juta, bayarnya 2,5. Na'udzubillah min dzalik. Sudah karu-karuan zaman sekarang. Wallahu alam. Ini Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan bagaimana perekonomiannya Nabi SAW. Nabi itu juga sama. Kita kadang-kadang punya, kadang-kadang tidak ada. Walaisa fi asu'in, bukan uang ya. Fi asu'in min syairin. Walaisa fi baiti ma yakuluhu dzu kabitin kafun min syair. Bukan untuk uang, tapi utang syair, utang gandum untuk makan. Sebagai jaminannya baju perang. Wal yakun qasduka ayyuhal murid wa himmatuka minad dunya khirqatun tastur bi auratak. Wahai murid, wahai orang yang ingin senang di akhirat, semangatmu yang penting ada baju yang dipakai. Walaupun tidak mahal. Ya. Walukmah tasud biya jau'ak minal halal. Yang penting sudah ada yang dimakan. Alhamdulillah. Tidak usah mikir besok, tidak usah mikir seminggu lagi, tidak usah mikir tahun depan. Terlalu jauh. Hari ini ada yang dimakan, sudah cukup. Hari ini ada yang kita makan, alhamdulillah. Hari ini sudah ada yang kita pakai, alhamdulillah. Jangan mikir besok. Besok belum tentu. Kamu besok datang, nanti jam 12 malam sudah meninggal bisa. Besoknya datang, tapi kamunya sudah tidak ada nyawanya. Bisa. Kenapa tidak?
Siapa yang menghalang-halangi malaikat Israel mau ngambil kamu? Kalau memang dia sudah waktunya diambil. Tidak bisa. Oleh karena itu jangan pikir besok. Sekarang ada alhamdulillah. Oh ini untuk masa depan. Dan nanti kalau untuk nikah dan sebagainya. Oh jadi pikir saiki pusing. Kalau sudah waktunya nikah ono ae. Ono ada. Dulu saya juga begitu. Pengalaman saya sendiri berguru kepada beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Sebelum saya berguru, mumet saya itu. Kalau kadang-kadang mikirkan minggu depan, mikirkan bulan depan. Tapi setelah ketemu beliau mengajarkan sepele. Ada apa kamu pikir sekarang? Sekarang mikir sekarang. Nggak usah mikir seminggu lagi. Jangan-jangan nanti malam sudah mati. Ngapain kamu pikiri? Tak masuk. Oh iya benar. Bahagia kita. Enak hidup itu. Enteng sekarang. Nggak usah mikir doa-doa. Beliau diantaranya pernah utang itu zaman dulu banyak, 30 juta itu banyak. Dia bilang 1 tahun saya bayar. Oh iya, udah nggak dipikir. Nggak dipikir sama sekali. Mikir nyecil dulu sidik-sidik kayak bayar utang nanti tahun depan. Nggak pernah dipikir. Kurang sehari baru dipikir. Kurang sehari baru dipikir. Katanya beliau apa? Podo ae, mikir setahun mikir sedina podo. Nek wayahe bayar ono ya ono, gak ono. Untuk apa saya harus mikir setahun? Lebih baik mikirnya sebentar saja 1 hari. Ada apa harus mikir setahun, lama banget? Kalau memang Allah mentakdirkan ada ya bisa dibayar. Kalau memang takdir gak ada ya tidak bisa dibayar. Ngapain saya harus pusing mikir setahun? Kok nek kurang sedina tak pikir. Hebat. Ini adalah pemikiran yang luar biasa. Ada apa kamu harus mikir? Ngurung tentu urip. Paham? Jadikanlah himmahmu di dalam beribadah. Awak sehat, baju ada, makan ada. Segeralah kamu beribadah kepada Allah SWT. Pelajari ilmu, ngaji sing tenanan, apalno pelajaran. Jangan berangan-angan, bercita-cita yang terlalu tinggi. Itu guru kita, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Saya baru sadar, iya benar juga ya, ngapain kita mikir dawa-dawa, malah pusing. Pikir itu sehari saja. Sehari sebelumnya kita pikir. Podo wae kok mikir seminggu, mikir sedina ya podo. Memang ancen ono ya ono, memang ndak ada ya ndak ada. Kamu pikir ya semono, gak kamu pikir ya semono, itu rezeki. Rezeki itu kamu pikir ya dapatnya segitu. Dak kamu pikir, ya dapatnya segitu. Lah terus kamu mau apa? Mikir, ya rugi tuh ya, capek kalau mikir. Tapi kalau akhirat tidak bisa. Kamu mikir oleh ganjaran, gak mikir oleh ganjaran. Akhirat kamu pikir, kamu dapat pahala. Sumpeke lho oleh ganjaran. Ya Allah, aku kok durung iso istiqomah ya. Ngono tok iki wis diganjar mek Gusti Allah. Ndik mono mula awak iki sampai umur semene, sampai umur sekian, ibadah kok sik morat, marit, gitu tok itu sudah dapat pahala. Beda dengan alam boh. Ben kono. Ya ndak dapat pahala. Podo-podo ndak ngamal. Tapi yang ini mikir dapat pahala, yang ndak mikir nggak dapat pahala. Apalagi kalau betul-betul itu dia mikirnya temenanan, Allah terus melihat kesungguhan daripada sumpeknya dia, dibuka oleh Allah hatinya, dikasih hidayah oleh Allah, udah tiba-tiba sudah berubah, tidak lagi wajah yang kemarin, ini sudah wajah akhirat. Tiba-tiba dia semangat ibadahnya, tiba-tiba dia semangat belajarnya, tiba-tiba dia semangat berzikirnya. Itu semua karena Allah melihat kesungguhan hatinya. Kalau kita tidak mampu, la haula wala quwata illa billah. Tapi Allah yang maha kuasa. Kalau Allah melihat kesungguhan dari hati kita, Allah buka. Jadi sekali lagi, ya, jangan sekali-kali kita mempermasalahkan dalam hidup ini masalah pendapatan. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba yang tulus beribadah kepada Allah, tidak untuk mencari harta. Wa iyyaka was-summal qatil.
hati-hati dengan racun yang sangat mematikan. Apa itu? Wa huwa antashtaqa ila tana'um bidunya, yaitu menginginkan bersenang-senang di dunia. Itu summun qatil. Kepingin hidup bahagia, sewantai, ke pantai, seneng-seneng, ke mall, jalan-jalan, tamasya. Hati-hati, kalau kamu kepingin itu, keinginanmu itu sudah sumun qatil. Itu sudah racun yang mematikan. Antashtaqa ila tana'um bidun, ya, tashtaq, rindu, kangen dengan tana'um, dengan senang-senang di dunia, menikmati dunia. Jangan, ya nikmati saja, kalau ada di depannya ya kita nikmati. Kalau tidak ada ya sudah sabar, tidak perlu harus bronto, hati ini bronto itu rindu, kangen, kepingin. Allah sudah memberikan kebahagiaan kepada kita dengan dijadikan hamba yang Islam, dijadikan hamba yang beriman, itu sudah bahagia, nggak perlu harus lebih dari itu. Wa targhab fit tamattu bi syahawatiha, wa targhab fit tamattu, senang dengan senang-senang bi syahawat, wa taghbitul mutana'imina biha minan nas, wa taghbitul mutana'imina biha minan nas. Terus ghibta itu keinginan yang kuat, ya semacam iri lah, iri kalau melihat orang-orang yang seneng hidupnya, wah enak ya katokan cekak, bojone setengah udo numpak sepeda motor, be anak ya ajib, seneng ya, hatimu seneng, sumun qatil. Itu adalah racun yang mematikan. Yo ngono iku urip iku. Urip koyo ngene iki opo terkekang ngene. Sarungan, ketuan, aduh. Desa kampungan kita orang ini. Iku bebas katokan cekak ajib. Bojone dijak, mbok bojone mbok pacare ndak ero. Setengah utuh, setengah ana klambine. Rambut daul-daul, kacamatanan, anake dijak ajib, zen, sepeda motor lagi, wah asik kamu, racun. Kalau kamu sudah merasa dalam hatimu kepingin, itu sudah racun mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Sumun qatil. Antastaka tatakbit wa sawfa yus'alun an na'imiha wa yuhasabun ala ma asabu wa tamattu'uhu wa tamattu'u bihi min syahawatiha. Ini semua akan dihisab oleh Allah. Semua akan dihisab. Kalau halal ditakokno, lah nek ndak halal disiksa. Akan disiksa oleh Allah SWT. Oleh karena itu, perhatikan betul-betul kitab ini. Ya, summun qatil, racun itu. Walau annaka araftal masyaqqa allati yuqasunaha, walau annaka araftal masyaqqa allati yuqasunaha wal ghusasa alladhi yatajarra'unaha wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya wa fil khirsi ala tanmiyatiha wal i'tina'i bi hifdhiha lakunta tara dzalika yazidu bi ad'afin katsiratin ala ma hum fihi min ladzati tana'umi bid dunya in kanat thamma ladzatun. Seumpama kamu mengetahui beratnya yang dia terima, humum, sumpeknya yang ada dalam hatinya, ketika mencari dunia, ketika dia rakus di dalam mengembangkan usaha-usahanya dan menjaga dunianya, kamu akan menyaksikan sumpeknya itu, beratnya hidupnya itu lebih banyak daripada nikmatnya. Lebih banyak daripada nikmatnya. Kamu lihat orang-orang yang bahagia, orang kaya-kaya, ya, orang-orang kaya dengan mobilnya yang mewah, dengan istrinya yang cantik, dengan pakaiannya yang setengah bukil, dengan gayanya yang seperti orang Eropa, naik mobil. Kamu lihat seneng. Kalau kamu perhatikan betul-betul, sumpeknya itu 6 hari, senengnya cuma sehari. Sumpeknya itu mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu tok seneng. Sumpek 6 dino, senenge sedino. Senin wis sumpek meneh. Terus begitu. Ndak imbang. Itu pun kalau hari Ahad itu menyenangkan. Itu pun nek ndik kono iki Ahad ana kesenengan. Kadang-kadang Ahad pun ndak seneng. Kenapa? Belum tentu pas wae hari Ahad terpenuhi kesenangannya. Sudah mau berangkat bane bocor, urung.
Bane wis kenek ternyata bensin entek, wurung. Kebahagiaannya lenyap. Bensinnya ono ternyata mesinnya rusak. Kasih tuh. Apa tidak mungkin terjadi? Ya mungkin, sangat mungkin terjadi. Sudah berangkat ternyata restorannya bangkrut, tutup. Kasih tuh mangan. Balik mulai. Padahal dia hanya bahagia cuman hari Ahad. Hari Ahad pun itu kalau bahagia. Kadang-kadang hari Ahadnya pun juga bubar, tidak situ bahagia. Kalau kamu selidiki betul-betul, mereka itu lebih berat daripada nikmatnya, lebih berat nyarinya daripada nikmat. Itulah dunia. Wa yakfika zajran an mahabbatid dunya muzahidan fiha qaulu ta'ala walaula ayyakuna nasu ummatan wahidan la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqfan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadharun. Ya, seumpama Allah mau, walaula ayyakuna nasu ummatan wahidatan, seumpama bukan karena manusia itu saya jadikan umat wahidah. Ya, umpamanya menungso iki mau jadi, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang kufur di dalam rumahnya itu atapnya dari fiddah. Atapnya itu dari perak. Alaiha yadharun wa li buyutim abwaban wa zurran alaiha yattaqiun wa zukhrufa. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Itu semua adalah mata'ul hayatid dunya, hanya keindahan yang sementara, sedangkan akhirat adalah khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Memang dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Sudah biasa, masuk surga tapi mari ngono neraka. Lah kita di dunia si jenun, mari ngono metu teko sijen masuk surga. Walau kana tazin indallah jannah ba'udha ma saqa kafiran minha syarbata ma'in wa annahu subhanahu mundu khalaqa ma nazar ilaiha. Ini ada. Sesungguhnya Allah itu mulai menciptakan dunia ini, Allah tidak pernah memandangnya. Dunia ini rendah, jangan dibikin mulia, akan membuat Allah murka. Jangan sekali-kali kamu memegang-megahkan duniamu, itu akan membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Biasa mawon ya, enggak usah kita ini iri dengan orang-orang kaya. Justru kita merasa senang kalau kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kadang-kadang antara anaknya kiai, sama-sama putrane kiai bentrok. Gara-gara hatinya masih kotor. Masih beranggapan ada ini syekh, ya ini ada sesuatu yang kurang pada dirinya, sedangkan itu kok saudara saya bisa kaya, podo-podo berjuang ini kene. Dek tamune akeh. Aku kok ndak duwe tamu. Adalah zaman masa. Sebetulnya kalau podo-podo tamune kono mbek tamune kene ini podo-podo ndak gowoe. Podo-podo ndak bawa apa-apa. Dia ndak masalah. Walaupun tamunya tanah banyak ndak masalah. Masalahnya itu nggowo-nggowo, gitu loh. Sehingga dia merasa mangkel nek ana dulure sing tamune akeh. Karena sana mesti penghasilannya lebih banyak. Itu yang masalah, penghasilan yang masalah itu. Bukan iri karena banyak tamunya. Astagfirullahaladzim. Sampai tidak sopo-sopoan dengan saudaranya, sampai tukaran dengan dulure. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nadhif qulubana, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semua, membersihkan hati kita semua. Allahumma akhrid min qulubina kulla qadarin lidun ya wa kulla mahallin khalaq yamilu bina ila maksiatik au yushiluna antaatik au yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.